Pernahkah Anda membayangkan memetik buah raspberry yang besar, manis, dan berair langsung dari halaman belakang rumah Anda? Tetapi kenyataannya, semak raspberry Anda hanya menghasilkan sedikit buah yang asam dan penuh ulat. Sangat menyebalkan, bukan? Hari ini, kita akan membicarakan tentang masa yang paling kritis bagi tanaman raspberry Anda, yaitu momen sebelum mereka mulai berbunga. Rahasia panen yang melimpah tidak terletak pada saat buah sudah muncul, melainkan pada apa yang Anda lakukan jauh sebelum bunga pertama mekar. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan mengetahui satu langkah sederhana yang mengubah semak raspberry biasa menjadi mesin penghasil buah yang luar biasa lebat. Banyak orang percaya bahwa raspberry adalah tanaman liar yang bisa tumbuh subur tanpa bantuan manusia. Itu adalah mitos besar yang justru menghancurkan potensi panen Anda. Kita akan membongkar kebenaran yang tidak banyak diketahui orang. Jadi, apakah Anda tim yang membiarkan raspberry tumbuh liar atau tim yang merawatnya secara rutin? Tuliskan pilihan Anda di kolom komentar sekarang juga. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari kita pahami sedikit tentang sifat alami tanaman yang menakjubkan ini. Raspberry pada dasarnya adalah tanaman semak yang memiliki siklus hidup yang sangat unik. Akar mereka hidup selama bertahun-tahun, tetapi batang yang menghasilkan buah biasanya hanya hidup selama 2 tahun. Saat musim berganti dan cuaca mulai menghangat, tanaman raspberry Anda terbangun dari masa istirahatnya dengan rasa lapar dan haus yang luar biasa. Pada fase inilah, tepat sebelum kuncup bunga mulai terbuka, tanaman membutuhkan energi maksimum. Jika pada masa transisi ini mereka mengalami stres, kekurangan nutrisi atau diserang penyakit, maka produksi bunga akan menurun drastis. Bunga yang sedikit berarti buah yang sedikit pula. Itulah mengapa periode sebelum berbunga adalah jendela waktu emas bagi kita para pekebun untuk campur tangan dan memberikan dukungan penuh agar tanaman ini bisa tampil maksimal. Langkah krusial pertama yang sering diabaikan adalah melakukan inspeksi menyeluruh dan pembersihan area dasar semak raspberry. Setelah melewati masa istirahat yang panjang, banyak sekali daun mati, ranting patah, dan gulma yang menumpuk di sekitar pangkal tanaman. Ada mitos umum yang mengatakan bahwa membiarkan daun gugur membusuk di bawah tanaman akan menjadi kompos alami yang sempurna secara instan. Ini adalah pemikiran yang keliru dan berbahaya. Faktanya, tumpukan daun mati dan sisa tanaman tua adalah tempat persembunyian paling favorit bagi spora jamur mematikan dan telur serangga perusak. Bayangkan tumpukan itu sebagai hotel bintang 5 gratis bagi hama yang menunggu waktu untuk menyerang. Sebagai contoh nyata, jika Anda membongkar tumpukan daun basah di bawah semak raspberry Anda hari ini, Anda mungkin akan menemukan serangga kecil yang bersiap naik ke batang. Oleh karena itu, Anda harus menyapu bersih area di sekitar pangkal batang. Singkirkan semua sisa tanaman mati, setidaknya dalam radius setengah meter dari pangkal semak. Tanah yang bersih akan membuat aliran udara menjadi lancar. Aliran udara yang baik ini akan mengeringkan kelembapan berlebih di permukaan tanah yang pada gilirannya akan mencegah penyakit busuk akar. Pekerjaan menyapu dan membersihkan ini memang terlihat sederhana, tetapi ini adalah pondasi paling penting sebelum kita melangkah ke tahap perawatan yang lebih rumit. Setelah area bawah semak menjadi bersih dan rapi, kita masuk ke tahap pemangkasan atau pemotongan batang yang sangat penting. Anda harus berani memegang gunting pangkas dan membuat keputusan tegas. Mitos yang sangat populer di kalangan pemula adalah semakin banyak batang yang dibiarkan tumbuh, maka semakin banyak pula buah yang akan dihasilkan. Ini sangat salah. Semak raspberry yang terlalu rimbun justru akan menghasilkan buah yang sangat kecil karena tanaman harus membagi nutrisinya ke terlalu banyak tempat. Selain itu, semak yang terlalu rapat membuat sinar matahari tidak bisa menembus ke bagian dalam tanaman. Mari kita ambil contoh ilustrasi yang sederhana. Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi terlalu banyak orang. Pasti akan terasa pengap dan tidak nyaman. Begitu pula dengan batang raspberry. Anda harus memotong habis batang-batang yang sudah kering, berwarna kecoklatan gelap, atau terlihat sakit dan pecah-pecah. Sisakan hanya batang yang terlihat kuat
sehat, dan memiliki warna kehijauan yang cerah. Jarak ideal antara satu batang dengan batang lainnya adalah sekitar 15 hingga 20 cm. Pemangkasan ini akan memfokuskan seluruh energi tanaman hanya pada batang-batang juara. Batang juara inilah yang nantinya akan menghasilkan tandan bunga yang besar dan kuat, sehingga buah raspberry Anda ukurannya akan jauh lebih besar dari biasanya. Sekarang, mari kita bahas tentang pertahanan pertama melawan penyakit, yaitu penyemprotan anti jamur sebelum kuncup bunga pecah. Banyak pekebun merasa kecewa ketika melihat bunga raspberry mereka tiba-tiba mengering atau buah mudanya diselimuti bintik-bintik abu-abu. Itu adalah ulah jamur yang terbangun bersamaan dengan mekarnya bunga. Waktu paling sempurna untuk melakukan penyemprotan pencegahan adalah tepat ketika kuncup daun mulai membengkak dan memperlihatkan sedikit warna hijau, tetapi bunganya belum terbuka sama sekali. Anda bisa menggunakan cairan berbahan dasar tembaga yang umum dijual di toko pertanian. Jangan tunggu sampai bunga mekar, karena menyemprot saat bunga sudah mekar justru dapat membahayakan serangga baik seperti lebah yang datang untuk membantu penyerbukan. Mari kita bayangkan proses ini seperti memberikan imunisasi pada tanaman. Kita memasang perisai pelindung sebelum musuh benar-benar datang menyerang. Pastikan Anda menyemprot secara merata dari pangkal batang paling bawah hingga ke ujung batang paling atas. Lakukan penyemprotan ini pada pagi hari yang tenang, saat tidak ada angin kencang atau tanda-tanda akan turun hujan lebat. Jika Anda melewatkan langkah pencegahan jamur ini, semua pupuk dan air yang Anda berikan nantinya bisa menjadi sia-sia karena tanaman terlanjur sakit dari dalam. Selain jamur, musuh bebuyutan raspberry sebelum berbunga adalah hama serangga yang rakus. Ada satu hama spesifik bernama kumbang raspberry yang sangat menyukai kuncup bunga yang masih tertutup rapat. Kumbang kecil yang licik ini akan melubangi kuncup bunga dan meletakkan telur-telurnya di dalam sana. Akibatnya, saat buah raspberry Anda terbentuk nanti, akan ada ulat kecil putih yang hidup di dalam buah tersebut. Tentu Anda tidak ingin memakan buah raspberry yang berisi ulat, bukan? Mitos yang sering dipercaya adalah hama hanya datang saat buah sudah matang dan berbau manis. Kenyataannya, invasi dimulai jauh sebelum bunga terlihat indah. Untuk mengatasi hal ini secara aman, Anda bisa melakukan penyemprotan menggunakan minyak mimba atau insektisida organik lainnya sekitar 1 minggu sebelum bunga diperkirakan mekar. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda sedang membangun benteng pertahanan di sekeliling kuncup bunga yang sedang rapuh. Jika Anda lebih suka cara mekanis, Anda bisa meletakkan kain putih atau terpal di bawah semak pada pagi hari yang masih dingin. Kemudian, goyangkan batang raspberry secara perlahan. Kumbang-kumbang yang masih kedinginan dan kaku akan berjatuhan ke atas kain putih tersebut, sehingga Anda bisa dengan mudah mengumpulkan dan menyingkirkan mereka secara manual tanpa bahan kimia. Setelah memastikan tanaman aman dari penyakit dan hama, saatnya kita menyajikan pesta nutrisi untuk mereka. Fase pembentukan bunga membutuhkan pasokan energi yang sangat besar, dan elemen paling penting pada tahap ini adalah nitrogen. Nitrogen adalah bahan bakar utama yang memicu pertumbuhan daun yang hijau pekat dan batang yang kokoh untuk menopang bunga nantinya. Jika raspberry Anda kekurangan nitrogen pada fase ini, daunnya akan terlihat pucat kekuningan dan kuncup bunganya akan tumbuh sangat kerdil. Anda bisa memberikan pupuk kandang yang sudah matang sempurna atau kompos berkualitas tinggi di sekitar area perakaran. Jika menggunakan pupuk buatan, pilihlah yang memiliki kandungan nitrogen tinggi. Mari kita buat perbandingan yang mudah dipahami. Tanaman raspberry sebelum berbunga ibarat seorang pelari maraton yang akan memulai perlombaan. Mereka membutuhkan karbohidrat dalam jumlah besar sebagai energi awal. Namun, ada aturan penting yang harus Anda ingat secara ketat. Pupuk ini harus disebarkan di permukaan tanah di sekitar tanaman, tetapi jangan sampai menyentuh langsung pangkal batang karena bisa menyebabkan batang terbakar. Siram dengan air yang cukup setelah Anda menaburkan pupuk agar nutrisinya bisa segera turun dan diserap oleh akar serabut yang berada di bawah permukaan tanah. Berbicara tentang air, manajemen kelembapan tanah adalah faktor penentu yang sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang.
Akar tanaman raspberry tumbuh sangat dangkal dan dekat dengan permukaan tanah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencari air jauh ke dalam bumi seperti pohon mangga atau pohon besar lainnya. Menjelang masa berbunga, kebutuhan air mereka meningkat tajam. Sebuah mitos berbahaya yang sering diikuti adalah mengandalkan sepenuhnya pada hujan musim semi atau hujan awal musim. Kenyataannya, hujan ringan seringkali hanya membasahi permukaan atas tanah saja tanpa pernah mencapai zona akar yang sebenarnya. Untuk memastikan kelembapan yang cukup, cobalah gali tanah sedalam 5 hingga 10 cm di dekat tanaman Anda. Jika tanah di kedalaman tersebut terasa kering saat disentuh, maka saatnya Anda harus menyiram secara menyeluruh. Bayangkan akar raspberry seperti spons yang sedang kehausan. Anda harus menyiram dengan debit air yang pelan namun berlangsung agak lama, agar air benar-benar meresap ke dalam tanah dan tidak hanya mengalir di permukaan saja. Penyiraman yang dalam dan tuntas seminggu sekali jauh lebih efektif dan menyegarkan bagi tanaman dibandingkan penyiraman sedikit-sedikit tetapi dilakukan setiap hari. Rahasia selanjutnya untuk menjaga kelembapan yang baru saja kita bahas adalah dengan menggunakan selimut ajaib yang bernama mulsa. Ini adalah salah satu trik paling murah tetapi memberikan dampak paling luar biasa bagi kebun raspberry Anda. Setelah Anda membersihkan tanah, memangkas, memberi pupuk dan menyiram, Anda harus mengunci semua kebaikan itu di dalam tanah. Anda bisa menggunakan jerami bersih, serpian kayu, atau daun kering yang sudah dihancurkan sebagai mulsa. Sebarkan mulsa ini dengan ketebalan sekitar 5 hingga 10 cm di seluruh area akar semak raspberry. Mulsa bekerja persis seperti atap peneduh. Ia melindungi tanah dari sengatan matahari langsung, sehingga air siraman Anda tidak cepat menguap ke udara. Sebagai contoh yang nyata, cobalah letakkan handuk basah di bawah terik matahari, pasti akan cepat kering. Tetapi jika Anda menutupinya dengan papan, handuk itu akan tetap lembab seharian. Itulah cara kerja mulsa. Selain menahan air, lapisan mulsa yang tebal akan mencegah biji-biji rumput liar atau gulma untuk tumbuh. Gulma adalah pencuri nutrisi nomor 1 di kebun Anda. Dengan mulsa, akar raspberry Anda bisa menikmati nutrisi dari pupuk secara eksklusif tanpa harus bersaing dengan rumput liar yang menjengkelkan. Langkah pamungkas sebelum bunga-bunga cantik itu bermekaran adalah mengatur postur tanaman dengan mengikatnya pada tralis atau kawat penyangga. Batang raspberry yang tumbuh menjulang tinggi dan penuh dengan kuncup bunga akan menjadi sangat berat. Jika dibiarkan begitu saja, hembusan angin sedikit saja dapat membuat batang tersebut melengkung hingga menyentuh tanah atau bahkan patah. Banyak orang mengira bahwa karena raspberry liar bisa hidup tanpa diikat, maka raspberry kebun juga bisa dibiarkan bebas. Sekali lagi, itu mitos yang salah kaprah. Raspberry liar mungkin bertahan hidup, tetapi mereka tidak menghasilkan buah sebesar dan sebanyak raspberry yang dirawat. Anda perlu merentangkan kawat horizontal di antara dua tiang dan mengikat batang raspberry satu persatu ke kawat tersebut dengan lembut. Gunakan tali kain atau penjepit plastik khusus tanaman agar batang tidak terluka. Bayangkan ini seperti merentangkan tangan Anda saat sedang berjemur. Dengan mengikat dan merentangkan batang, setiap helai daun dan kuncup bunga akan mendapatkan paparan sinar matahari yang sama rata dari pagi hingga sore. Sinar matahari penuh ini sangat krusial untuk mematangkan serbuk sari di dalam bunga nanti, sehingga lebah akan lebih tertarik untuk datang dan membantu proses penyerbukan buah. Siapa sangka, ternyata rahasia untuk mendapatkan buah raspberry yang melimpah, besar, dan manis tidak terjadi pada saat panen, melainkan pada minggu-minggu kritis sebelum bunga mekar. Dari membersihkan sampah daun yang ternyata menjadi sarang hama, melakukan pemangkasan cerdas untuk sirkulasi udara, hingga memberikan perisai perlindungan dari jamur mematikan dan nutrisi nitrogen yang menguatkan tanaman. Kita telah membongkar semua mitos menyesatkan yang selama ini menahan potensi kebun Anda. Jika Anda mempraktikkan 8 langkah rahasia ini sekarang juga, Anda akan melihat perbedaan yang sangat mencolok. Bunga yang muncul akan jauh lebih banyak, lebih besar, dan yang pasti, bebas dari ulat yang menjijikkan.
Terima kasih banyak telah menemani saya belajar hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk kebun Anda, pastikan Anda menekan tombol suka, berlangganan saluran kami untuk tips berkebun hebat lainnya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, saya ingin mendengar pengalaman Anda. Dari semua langkah yang kita bahas tadi, perawatan mana yang paling sering Anda lupakan saat mengurus tanaman raspberry di rumah? Bagikan cerita dan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi bersama.